Kemudian kita masuk ke L. Lidah miring ke salah satu sisi. Umumnya menandakan adanya angin dalam yang menyerang meridian. Atau bisa juga disebabkan patogen angin bersama dengan dahak menyumbat meridian. Bila penyakitnya berada di sebelah kiri, maka lidahnya tertarik ke sebelah kanan. Ya. Bila penyakitnya berada di sebelah kanan, maka lidahnya tertarik ke sebelah kiri. Biasanya kasus ini menandakan seseorang itu akan terjadi penyakit stroke. Bisa juga terkadang seseorang itu sudah mengalami penyakit stroke, ya. Kemudian lidah yang selalu menjulur keluar dan sulit untuk dimasukkan kembali ke dalam. Umumnya disebabkan karena patogen panas pada jantung dan limpa, menghabiskan cairan tubuh, sehingga otot dan tendo pada lidah terasa tidak nyaman. Oleh karena itu selalu ingin digerakkan lidahnya menjulur keluar dengan warna lidah ungu. Dan kasus ini sering dijumpai pada seseorang penderita dengan daya tahan tubuh sudah sangat lemah sekali, ya. Bila lidahnya berwarna tua, besar, dan kering, umumnya disebabkan patogen panas bersifat kuat menyerang tubuh. Kemudian bersama dengan patogen dahak mengacaukan fungsi jantung. Ya. Bila lidah membesar dan disertai mati rasa, umumnya disebabkan karena tubuh itu kekurangan energi. Bila terus-menerus menjulurkan lidah keluar dan sulit dimasukkan kembali ke dalam, umumnya disebabkan adanya penyakit yang sangat berbahaya. Pada anak-anak yang pertumbuhan otaknya terlambat, sering kita jumpai di lapangan, mereka suka menjulurkan lidahnya keluar atau suka mempermainkan lidahnya. N, ya, lidah bergetar. Lidah bergetar ini sering disebabkan karena faktor dari luar, bisa juga disebabkan karena penyakit dari dalam. Kalau faktor dari luar biasanya patogen panas menghabiskan cairan tubuh, kemudian timbul patogen angin. Penyakit dari dalam biasanya disebabkan karena darah dan energi dalam kondisi lemah, sehingga otot dan tendo pada lidah tidak mendapatkan nutrisi. Bila timbul pada penyakit menahun, biasanya sering disebabkan energi dan darah tidak cukup atau kekurangan panas, ya. Jadi teman-teman begini, lidah ini kan mirip-mirip ya, makanya kita memang sengaja ditulis. Karena apa? Karena perbedaannya sangat sedikit sekali, ya. Kemudian kita masuk ke O, ya. Sariawan pada lidah. Biasanya disebabkan terdapat patogen api pada meridian jantung. Tapi bila sering kambuh, biasanya sering disebabkan karena cairan ginjal tidak cukup, sehingga api bersifat lemah membara ke atas. Sebenarnya sariawan itu nanti ada jenisnya 3 macam ya.
Nah, ini sariawan yang ini biasanya kalau yang ini kaitannya dengan liver dan jantung. Nah, obatnya ini yang sering dipakai orang itu seperti ini, cap kaki 3. Nah, ini pas nih sariawan yang ini ya. Tapi ada juga sariawan itu yang disebabkan karena limpa lambung dalam kondisi lembab. Nah, kalau itu dikasih cap kaki 3 itu kebalik cara masukinnya, maka sariawannya tambah banyak. Kalau yang sering di iklan-iklan itu ya ini kasusnya. Bukan kasus yang 2 lagi, kan ada 2 lagi itu disebabkan karena liver ya, liver dan jantung itu kekurangan darah dan cairan. Kalau ini kan maksudnya kemeridian. Ada yang satu lagi itu lembab dan dingin menyerang limpa lambung. Itu juga sama-sama sariawan ya. Kemudian kita masuk ke P. Permukaan lidah terdapat bintik-bintik merah. Bintik-bintik merah yang sering menonjol sekali ya, disebut papile, baik yang berwarna merah, putih dan hitam. Apabila terdapat bintik-bintik merah yang menonjol sekali, merupakan pertanda serangan panas yang berat di dalam tubuh. Semakin banyak bintik-bintik merah yang menonjol, maka semakin panas dan semakin berat permasalahannya. Apabila terdapat bintik-bintik merah yang menonjol sekali pada tengah lidah, ini merupakan pertanda serangan panas yang berat sekali pada lambung. Nah, ini sering kelihatan ya di lapangan nih. Apabila terdapat bintik-bintik merah yang menonjol sekali pada pinggir lidah, nah ini merupakan pertanda serangan panas yang sangat berat sekali pada liver dan kantong empedu ya. Ini yang gambar lidah kita yang kemarin itu ya. Kemudian apabila terdapat bintik-bintik merah yang menonjol sekali pada ujung lidah, ini merupakan pertanda serangan panas yang berat sekali pada jantung. Jadi nanti teman-teman, untuk membaca lidah ini, ya, kita akan ambil peta yang kemarin, gambar lidah itu, ini loh gambar lidahnya. Terus nanti kita akan masukkan gejala dan tandanya, artinya gejala dan tanda itu, contoh, gejala yang ada di mana? Di liver, yang ada di kantong empedu, gejala yang ada di jantung, gejala yang ada di usus kecil, gejala yang ada di limpa, gejala yang ada di lambung, gejala yang ada di ginjal, gejala yang ada di kantong kemih, gejala yang ada di paru, gejala yang ada usus besar. Terus nanti kita akan masukkan lagi gejala dan tanda tubuh itu bersifat panas. Gejala dan tanda tubuh itu bersifat dingin. Gejala dan tanda tubuh itu bersifat lembab. Gejala dan tanda tubuh itu bersifat kering. Ditambah lagi nanti kekurangan gejala dan tanda kekurangan darah, gejala dan tanda kekurangan cairan, gejala dan tanda tubuh itu bersifat panas, gejala dan tanda tubuh itu bersifat dingin. Ketika nanti gejala itu sudah kita kita siapkan foto lidah atau gambar lidah yang kemarin. Terus masukkan ini satu persatu. Insya Allah nanti akan ketemu diagnosa ya. Itu yang sering disebut diagnosa lidah. Jadi diagnosa lidah itu tergantung nanti pengalaman seseorang itu melihat anatomi. Kemudian tergantung nanti seseorang itu jam terbangnya itu sudah tinggi apa belum. Karena apa? Karena seseorang itu untuk cepat tidaknya membaca foto lidah itu,
Nah, ini nanti tergantung pengalamannya di lapangan. Kemudian seperti pembahasan kita yang kemarin teman-teman semua, cara membaca lidah antara kedokteran barat dan kedokteran holistik itu berbeda. Kalau cara membaca lidah dengan kedokteran holistik ya, caranya kira-kira begini nih. Nah, ini yang kita tulis ini cara membaca lidah seperti ini. Dan berdasarkan pengalaman saya di lapangan itu lebih kurang sudah 13 tahun. Tapi nanti ketika teman-teman ketemu dengan orang yang belajar di kedokteran holistik, ketika bertanya tentang bagaimana caranya membaca lidah, kemungkinan cara membaca lidah ini kemungkinan agak berbeda ya. Makanya nanti benar tidaknya cara kita membaca lidah itu tergantung selesai tidaknya kasus yang ditangani. Kemudian peta lidah itu bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita tentang pembahasan tentang bentuk lidah. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.